Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan bersemangat dalam menjalani aktivitas saudara. Kita sudah sampai dalam Injil Matius yang ke-14. Dan kita akan baca ayat 10 dan ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Saudara yang dikasih Tuhan, dari sebelum lahir, Yohanes sudah dinubuatkan oleh malaikat Gabriel. Namanya pun sudah ditentukan, dan tugasnya pun sudah ditetapkan, yaitu sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saat dia mulai pelayanannya sebagai pembaptis, ada banyak orang yang datang kepadanya, dan dia tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, tapi dia mengarahkan orang-orang kepada Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah. Dalam pelayanannya, tidak ada mujizat yang spektakuler, tidak ada hal yang luar biasa, hanya khotbah dan pembaptisan saja. Meskipun itu sebenarnya adalah perkara yang besar. Satu perkara yang paling dia ingat adalah perjumpaannya dengan Sang Mesias ketika ia membaptiskannya. Tapi kemudian Yohanes Pembaptis ditangkap karena menegur Raja Herodes yang mengambil istri saudaranya sendiri. Dan istri baru dari sang raja itu sangat benci kepadanya karena tegurannya itu. Seringkali saudara, orang yang berdosa, orang yang bersalah, tidak mau ditegur. Malah ketika ditegur, justru melawan dan melakukan kejahatan. Pada akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya karena permintaan dari istri raja melalui sang anak gadisnya ketika Herodes berulang tahun. Akhir dari kehidupan dan pelayanan Yohanes Pembaptis kelihatannya begitu tragis. Kepalanya dipenggal terpisah dari tubuhnya. Tapi imannya teguh menghadapi itu semua. Di saat imannya sempat menjadi lemah, Tuhan Yesus menguatkannya melalui perkataannya kepada murid-murid Yohanes yang datang diutus oleh Yohanes Pembaptis kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan bagaimana cara kita mati, tapi bagaimana cara kita hidup, itulah yang terpenting. Apakah hidup kita ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan namanya? Bukan soal seberapa panjang umur kita hidup, tapi seberapa kuat iman kita kepada Tuhan selama kita ada di bumi ini. Itulah yang terpenting. Di akhir hidup kita, di akhir pelayanan kita, di akhir tugas panggilan kita, bagaimanakah diri kita? Adakah kita tetap menjaga iman, ataukah kita mati sebagai orang yang tidak percaya? Mari tetap jaga iman kita, agar terarah dan teguh kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Setialah sampai akhir, karena kemuliaan kekal menanti kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk selalu setia dan menjalani kehidupan dengan iman dan mempersembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia, berpegang teguh dalam iman kepadamu. Sampai akhir hidup kami mau tetap setia mengasihi-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.